Pemirsa, Anda pasti tidak asing lagi kan dengan istilah MOS atau masa orientasi siswa. Kalau di tingkat universitas, ospek, sekarang sih banyak ya istilah-istilah baru dengan kegiatan MOS atau ospek itu. Ada P3T lah atau PPPT atau apalah. Banyak banget pokoknya istilahnya, tapi yang jelas MOS atau ospek di Indonesia itu sangat berbeda dengan MOS atau ospek yang ada di luar negeri. Anda penasaran bagaimana sajakah perbedaannya? Saya punya foto-fotonya. Kita saksikan. Ya, inilah foto-foto yang bisa Anda saksikan MOS atau ospek di luar negeri. Di sini banyak sekali mahasiswa yang sedang bergurumul dan mereka terlihat santai. Ya, santai. Kemudian ada juga di dalam ruangan sepertinya penjelasan bagaimana sistem pendidikan yang ada di sekolah atau kampus ini gitu ya. Di kegiatan MOS atau ospek di luar negeri juga dikenalkan bagaimana situasi lingkungan yang ada di kampus tersebut, misalnya termasuk kelasnya, kelas Anda di mana misalnya, terus ini ruang apa ya kan, dijelaskan di situ seperti penjelasan berbagai ruangan yang bisa Anda gunakan untuk belajar seperti itu. Dan juga terlihat sekali mereka yang menjadi pembina MOS atau ospek itu sangat ramah, ya kan, sangat kekeluargaan. Kemudian ada juga makan-makan. Nah, beda sekali dengan MOS atau ospek yang ada di Indonesia. Kalau MOS dan ospek yang ada di Indonesia, Anda pasti ingat kita disuruh bawa makanan yang aneh-aneh. Kadang semacam kayak tebakan gitu ya. Kita diberi kode tertentu apakah makanan ini istilahnya ini gitu ya. Kita disuruh bawa macam-macam lah. Tapi MOS dan ospek yang ada di luar negeri beda sekali. Mereka diajak untuk makan bareng. Ada yang bakar ikan ya. Dan makanan yang dibawa itu bukan ditugaskan untuk mahasiswa baru, melainkan ini disediakan oleh pihak kampus atau sekolah, atau bahkan kakak-kakak kelasnya mereka patungan untuk menyediakan makanan untuk menyambut mahasiswa atau siswa baru. Kalau yang ada di Indonesia Anda pasti ingat juga ya kan, selain disuruh bawa makanan juga diploco, kalau bahasa Jawanya itu dibully ya kan. Kita dibentak-bentak kalau nggak nurut segala macam, dan itu diajarin seolah-olah kita itu harus nurut sama penguasa ya. Kita diajarin untuk menindas yang lemah sekali lagi. Dan apakah seperti ini MOS atau ospek yang ada di Indonesia yang akan kita pertahankan terus? Apa kita tidak bisa mencontoh MOS atau ospek yang ada di luar negeri? Ya, ini dia foto-foto MOS atau ospek yang ada di Indonesia. Anda bisa saksikan. Ya, di sini saya lihat ada yang disuruh pakai pernak-pernik ini ya, buatan sendiri di kepala, kemudian dikalungkan, bahkan ada yang dikasih bedak di mukanya ya kan, disuruh bawa makanan, makan bareng-bareng, dan itu di lesehan. Beda sekali dengan suasana yang MOS atau ospek yang ada di luar negeri. Ini ada yang disuruh tanpa baju juga, ini bertumpuk-tumpuk gak jelas. Dan kita bisa lihat bagaimana peserta MOS biasanya nunduk kepada senior, dilarang untuk menjawab segala macam, dan itu seperti kegiatan penindasan atau premanisme yang diajarkan di awal masuk MOS. Jadi sekarang pilihan ada di tangan kita bersama sih. Masukan saja, sama dari beberapa kalangan juga banyak sih yang memberikan masukan. MOS atau ospek di Indonesia itu harusnya kekeluargaan ya kan, kekeluargaan, terus kemudian disambut. Misalnya ada yang di MOS dan ospek ada fotonya tadi bersalaman gitu ya, dikenalkan dengan situasi dan suasana sekolah yang baru, lingkungan dengan penuh senyuman, ramah, tidak ada istilah bully atau mungkin disuruh bawa barang yang aneh-aneh. Bahkan kalau bisa mungkin di hari MOS itu atau ospek bebas tanpa perlu pakai seragam ya kan, bisa seperti kegiatan camping segala macam ya, disamakan dengan itulah suasananya ya kan, menyenangkan. Dan ada mungkin permainan-permainan sederhana yang tidak perlu di situ melatih semacam kayak melatih kebersamaan ya kan, melatih melatih jiwa kemandirian yang tidak perlu pakai bully atau gojlokan. Ya, itu saja informasi yang bisa saya bagi. Saya Ray Arifin. Jangan lupa kunjungi blog saya di www.rayarifin.com, Facebook saya Ray_Arifin, atau fanpage saya di www.facebook.com/rayarifinofficial. Saya Ray Arifin, salam jumpa.